semuanya. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Salwa Alfani Amputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi enzimatis, namun sebenarnya lebih berfokusnya pada katalis enzimatis. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan pengertian katalis dulu sebelum masuk ke katalis enzimatis itu apa. Jadi, katalis ini merupakan zat yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi tanpa adanya perubahan kimiawi di akhir reaksi atau di produknya. Jadi katalis ini jumlahnya akan tetap sama dari awal terjadinya reaksi hingga di akhir reaksi. Jadi biasanya katalis ini akan dipisahkan di akhir reaksinya sehingga dia akan digunakan secara berulang kali. Setelah digunakan untuk reaksi yang pertama, nanti digunakan lagi untuk reaksi kedua dan seterusnya. Oleh karena katalis ini, cara kerjanya adalah dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Apa sih energi aktivasi? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi ketika saling bertumbukannya. Kita ketahui bersama reaksi itu terjadi ketika reaktan A dan reaktan B saling bertumbukan sehingga akan membentuk produk. Nah, ketika mereka reaktan itu saling bertumbukan, apabila energinya itu tidak cukup, maka produknya juga tidak akan terbentuk. Jadi hanya bertumbukan saja, teman, produknya tidak ada. Nah, ada kalanya suatu reaksi itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan produk. Oleh karena itu, kenapa adanya katalis ini sering digunakan untuk mempercepat reaksi, terus kemudian sehingga waktunya lebih cepat, kemudian lebih efisien. Nah, katalis itu ada dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, katalis homogen itu katalis yang memiliki fase yang sama dengan campuran reaksinya. Misalnya dekomposisi hidrogen peroksida dalam larutan air yang dikatalis oleh ion iodida. Jadi di sini sama-sama dalam bentuk liquidnya atau aqueousnya juga. Artinya contohnya lagi ada enzimatis. Enzimatis ini juga termasuk katalis homogen karena memiliki fase yang sama dengan substratnya. Yang selanjutnya itu adalah katalis heterogen. Katalis heterogen itu katalis dalam fase yang berbeda dari campuran reaksinya. Contohnya itu adalah dalam pembentukan gas amonia. Nah, gas amonia ini dihasilkan dari reaktan gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Di sini katalis yang digunakan itu adalah besi yang bentuknya adalah padat. Nah, karena tadi kan fasenya beda, atau otomatis dia termasuk dengan katalis heterogen. Gimana sih cara kerjanya katalis ini? Nah, kita lihat di gambar. Nah, kalau kita lihat di sini adalah reaktannya, kemudian di sini produknya yang energinya lebih rendah. Nah, yang bagian tinggi ini kita asumsikan kalau dia tanpa katalis, jadi dia membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk produknya, sedangkan kalau dengan katalis ini reaksinya sangat cepat. Nah, sebenarnya kalau kita ingin lebih pahamnya tuh perumpamaannya, kita buat perumpamaan. Kalau pakai katalis itu sebenarnya reaksinya itu terjadi dengan jalur yang berbeda. Jadi semisal nih kita dari A mau ke C, kalau kita menggunakan jalur 1 kita akan membutuhkan waktu 30 menit, tapi kalau kita menggunakan jalur 2 itu kita butuh 5 menit. Nah, itu sama dengan katalis. Jadi katalis itu kalau tanpa katalis kita akan melewati jalur yang lama, jalur yang sulit, tapi kalau dengan katalis kita akan memilih jalur yang lebih pendek, jalur yang lebih rendah, akhirnya produknya akan lebih cepat terjadi. Seperti itu. Nah, walaupun di sini katalis itu menurunkan energi aktivasi, namun tidak akan terjadi perubahan kesetimbangan karena katalis ini tidak merubah energi reaktan maupun energi produknya. Oke, masuk ke enzim. Enzim itu tadi dijelaskan bahwa dia merupakan katalis biologis homogen atau sering juga disebut dengan biokatalis. Nah, enzim ini memang
banyak dilakukan penelitian karena memang sekarang lebih ke penelitian, kemudian pabrik-pabrik itu juga banyak menggunakan biokatalis yang lebih ramah lingkungan. Kemudian enzim itu apa sih? Enzim merupakan protein yang mampu menurunkan energi aktivasi untuk berbagai reaksi biokimia dengan mengikat reaktan yang dikenal sebagai substrat ke situs aktif di dalam enzimnya. Karena dia protein, jadi dia berasal dari asam amino dengan gugus samping yang berbeda-beda. Nah, di situs aktif ini, substrat dapat membentuk kompleks teraktivasi dengan energi yang lebih rendah. Namun, setelah reaksinya selesai, produk itu akan meninggalkan situs aktif sehingga akan dihasilkan enzim bebas lagi, dan enzim bebas ini akan digunakan untuk mengkatalis lebih banyak reaksi lagi. Nah, pembentukan enzim substrat ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada lock and key atau kunci dan gembok, kemudian yang kedua ada induksi fit atau kecocokan induksi. Nah, gambar sebelah kiri ini contohnya lock and key. Jadi antara situs aktifnya dengan substratnya itu memiliki struktur yang sama, jadi tidak akan mengalami perubahan struktural. Contoh, lihat nih, kalau dari gambar kan situs aktifnya bentuknya segitiga, kemudian substratnya juga segitiga. Nah, ini akan cocok membentuk enzim substrat. Nah, sedangkan kalau yang model induksi fit ini, sebenarnya sisi aktifnya itu bentuknya tidak sama dengan substratnya, namun ketika nanti substratnya terikat dengan situs aktif, maka situs aktifnya ini akan menyesuaikan. Jadi yang awalnya bentuknya panjang terus ini bulat, sedangkan substratnya segitiga ini nanti ketika akan terikat dia akan menghasilkan bentuk yang sama, cocok. Gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya ini adalah reaksi esterifikasi antara gliserol dengan asam oleat dengan enzim lipase. Nah, di sini akan saya tekankan sebenarnya bagaimana sih caranya pelepasan enzim tadi. Terus enzim itu juga bukan molekul yang kecil, tapi sebenarnya molekul yang besar, karena kan dia terdiri dari berbagai asam amino dengan sisi aktif gugus samping yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini di sini kan ada asam oleat, di sini akan terikat dengan enzim lipase, di sini ada serin, histidin sama aspartat yang akan sehingga akan terikat membentuk enzim substrat, enzim dengan oleat. Kemudian di sini ada reaktan yang kedua. Di sini reaktan yang kedua ini adalah gliserol. Oke. Kemudian di sini akan terbentuk intermediate enzim substrat. Nah, kemudian lama-kelamaan di sini setelah terbentuknya produk, maka enzimnya tadi akan lepas lagi. Nah, enzim bebas inilah nanti akan dipisahkan lagi dengan si produknya dan akan digunakan kembali. Oke, selanjutnya. Nah, ciri utama dari reaksi yang dikatalis oleh enzim itu yang pertama, apabila untuk konsentrasi substrat awalnya itu S0. Nah, apabila laju awal pembentukan produknya itu sebanding dengan konsentrasi total enzim N0. Kemudian untuk suatu N0 itu dengan nilai konsentrasi substrat awalnya itu rendah, maka laju pembentukan produk itu akan sebanding dengan konsentrasi substratnya. Sedangkan jika nilai konsentrasi substratnya itu tinggi, maka laju pembentukan produknya itu tidak bergantung pada konsentrasi 0, sehingga dia akan mencapai nilai maksimum yang dikenal dengan kecepatan maksimum atau Vmax. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, di reaksi enzimatis atau katalis enzimatis ini ada 3 yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang Michaelis-Menten, kemudian aktivitas enzim, yang ketiga mekanisme penghambatan enzim. Nah, selanjutnya Michaelis-Menten. Di Michaelis-Menten ini, persamaan ini mengajukan teori umum tentang aksi dan kinetika enzim
yang menjelaskan perjalanan dari reaksi enzimatis, yaitu di sini kita tahu kan enzim ditambahkan substrat akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, pembentukan ini sebenarnya reaksinya reversibel atau bolak-balik. Jadi dengan konstanta lajunya itu Ka dan Ka aksen. Jadi ketika enzim substratnya itu jika Ka-nya lebih besar, otomatis enzim substratnya akan lebih banyak. Tapi apabila Ka aksennya itu lebih besar, maka pembentukan enzim dan substrat kembali itu akan lebih cepat, sehingga akan lebih sulit untuk membentuk produk dengan enzim. Nah, enzim substrat itu kemudian akan membentuk produk dan enzim. Jadi di sini enzimnya akan dipisahkan lagi. Nah, persamaan Michaelis-Menten itu dituliskan dengan sebagai berikut. Km konstanta Michaelis sama dengan Ka aksen. Ini pembentukan enzim plus substrat dari kompleks enzim substrat ditambahkan Kb pembentukan produk plus enzim dari enzim substrat dibagi dengan Ka konstanta enzim dari enzim plus substrat menjadi kompleks enzim substrat. Nah, untuk loginya itu dihasilkan seperti ini. Kb dikalikan N0 konsentrasi enzim awal dibagi dengan 1 plus Km per S0. Dari V ini, nilai V ini itu diturunkan atau dihasilkan dari pendekatan steady state. Jadi kalau steady state itu kan pendekatan berdasarkan dari intermediate-nya. Kita tahu di sini intermediate-nya itu sebenarnya adalah enzim substrat, jadi kompleks enzim substrat. Jadi kita lihat lagi ya, kita lihat nanti. Nah, laju pembentukan produk itu kalau berdasarkan mekanisme Michaelis-Menten itu adalah Kb dikalikan Es. Kenapa? Karena kan produknya hanya ada di sebelah sini ya, ada di reaksi yang kedua. Jadi dia hanya akan dipengaruhi oleh Kb dan enzim substrat. Nah, tapi kita bisa dapat konsentrasi enzim substrat itu dari mana? Dari pendekatan steady state. Karena dia di sini adalah intermediate-nya. Kalau kita buat berarti kan dS per dt-nya itu adalah, semoga ini kelihatan ya, jelas. Ini Ka dikalikan enzim substrat. Nah, di sini kenapa plus? Karena kan kalau Ka berarti kan ini reaktannya ini, produknya ini, otomatis kalau ES-nya yang di sini kan karena ES sebagai produk artinya dia akan semakin bertambah, maka nilainya adalah plus. Kemudian kita lihat lagi yang dikurangi Ka aksen dikalikan ES. Ka aksennya itu ini dari sini. Kenapa di sini negatif? Karena kalau kita lihat sebenarnya kan di sini ES-nya itu sebagai reaktan ya, yang akan berkurang, otomatis dia akan nilainya negatif, sedangkan ini sebagai produknya dikurangi dengan Kb ES. Nah, di sini juga negatif. Kenapa? Karena ES di sini kan sebagai reaktan, otomatis dia akan jumlahnya akan semakin berkurang dan nilainya akan kecil, negatif oleh karena itu. Nah, di sini kalau steady state itu adalah konsentrasi intermediate itu adalah sama dengan 0. Habis itu kita, karena sama dengan 0 berarti kita bisa mengumpulkan kita bisa dapat konsentrasi ES. Konsentrasi ES itu sama dengan Ka per Ka aksen plus Kb dikalikan ES. Jadi nanti kayak pindah ruas yang ada ES-nya nanti dikumpulkan sehingga dihasilkanlah ini. Nah, yang sudah kita tahu tadi kan kalau Km itu adalah Ka aksen plus Kb per Ka. Nah, ini kita simpan dulu. Jadi persamaan ini kita akan turunkan lagi. Dari ini nilai E-nya ini akan diganti. Konsentrasi enzim itu akan diganti mana kursornya. Nah, nilai konsentrasi enzim ini akan diganti dari mana? Nah, kemudian kan konsentrasi enzim itu sama dengan konsentrasi enzim awal itu sama dengan konsentrasi enzim ditambah konsentrasi enzim substrat sama dengan E. Kalau kita balikkan berarti kan E sama dengan N0 min ES. Nah,
nilai ini tadi disubstitusikan kepada nilai yang atas tadi. Jadi kita perolehnya ini, ES sama dengan N0 min ES dikalikan konsentrasi substrat dibagi KM. Nah, kenapa di sini kok per? Nah, ini kan kita balik aja yang sebelah sini. Oke. Nah, kemudian karena nilai substrat itu biasanya lebih besar daripada enzimnya, maka dapat diasumsikan konsentrasi substrat bebas sama dengan konsentrasi substrat awal. Artinya S sama dengan S0. Sehingga yang ada nilai S-nya tadi di sini digantikan dengan S0. Nah, nanti kalau kita buat disederhanakan lagi, jadinya seperti ini. N0 sama dengan 1 plus Km per S0. Kenapa sih kalau mungkin ada yang tanya ya, ada yang bingung kenapa kok substrat itu biasanya lebih besar. Jadi sebenarnya dengan menggunakan katalis enzim aja, karena enzim itu kan molekul besar ya, jadi dengan menggunakan sedikit saja enzim dia dapat mempercepat reaksi itu berkali-kali. Oleh karena itu kenapa lalu substratnya lebih besar. Nah, dari nilai ini kan kita tadi peroleh ini konsentrasi enzim substrat sama dengan N0 per 1 plus Km per S0. Kemudian nilai ini disubstitusikan lagi ke V-nya ini, ke V yang awal tadi, sehingga diperolehlah nilai yang seperti ini. Oke. Selanjutnya, apabila nilai S0 konsentrasi substrat itu lebih kecil dari Km, maka lajunya ini akan bergantung pada S0, sehingga diperoleh nilai V-nya seperti ini, lajunya Kb per Km kali S0 per N0. Namun apabila konsentrasi substratnya lebih besar dari Km, maka lajunya tidak bergantung pada S0. Kalau tidak bergantung pada S0 tadi berarti kan membentuk Vmax ya. Nah, Vmax itu apa sih? Vmax itu adalah Kb pembentukan produk enzim dikalikan N0. Jadi terus ini sebenarnya dapat dari mana sih Vmax itu? Nah, kalau ini dilihat dari yang grafik yang ini. Jadi apabila kita mendapatkan substrat dari awalnya kecil, maka lajunya itu sebenarnya akan terus naik hingga pada nilai tertentu. Ketika substratnya ini besar, maka lajunya itu akan tetap. Nah, di situ adalah Vmax-nya. Nah, tadi kan kita dapat Kb per Kbn itu sama dengan Vmax. Nah, berarti nanti kita dapat persamaan ini Vmax sama dengan 1 plus Km per S0. Itu sebenarnya juga diperoleh dari nilai persamaan yang tadi ya. Nah, dari sini untuk kita mempermudah untuk analisis nilai atau untuk mengetahui nilai Vmax-nya, terus efisiensi enzimnya itu bagaimana, itu kita buat plot line waveform-nya. Jadi dari ini tuh di arrangement, jadi ini 1 per V sama dengan 1 per Vmax plus Km per Vmax kali 1 per S0. Nah, ini tuh sebenarnya nanti kita buatkan grafik linear seperti ini. Jadi di sumbu Y-nya itu 1 per V-nya ini, kemudian di sumbu X-nya itu 1 per S0 ini. Jadi kalau nanti kan kita buat grafik itu kan pasti dapatnya Y sama dengan AX plus B. Ini Y-nya, ini B-nya, kemudian di sini A-nya, di sini X-nya. Nanti contohnya kita lihat di belakang. Kedua adalah efisiensi enzim. Aduh, ini maaf ya ada salah kata, tapi gak masalah lah ya. Kemudian efisiensi katalitik adalah ukuran seberapa efisien sebuah enzim untuk mengubah substrat menjadi produk. Jadi kalau enzim itu kan kadang ketika dia sudah digunakan berulang kali, jadi kekurangannya enzim kalau dia sudah digunakan berulang kali, kadang dia kemampuan katalisnya itu berkurang. Kemudian juga bisa atau kita lihat dari suhunya, kalau suhunya tinggi itu masih efisien atau enggak si enzimnya. Nah, itu kita cek dulu ke efisiensinya enzim. Kalau dia semakin besar nilainya berarti semakin efisiensi enzimnya tadi. Nah, konstanta katalitik enzim itu atau kacap, kita bacanya kacat aja ya, adalah jumlah siklus katalitik atau pergantian yang dilakukan oleh situs aktif dalam interval tertentu dibagi dengan durasi interval. Kita dapat nilai kacat itu sama dengan nilai Kb-nya itu Vmax per N0.
Kemudian eta, di sini efisiensi katalik atau eta itu sama dengan KC dibagi KM. Nah, efisiensi maksimum itu apabila nilai KB-nya jauh lebih besar daripada nilai Ka aksennya, sehingga nilai eta itu hanya bergantung pada Ka-nya. Itu bagaimana sih? Jadi kita asumsikannya gini kan, kalau KB-nya lebih besar, otomatis kan di sini kan Ka-nya kecil sekali ya. Kalau kecil sekali berarti nilainya bisa diabaikan, sehingga nanti nilai KB yang bawah ini bisa dicoret dengan atasnya. Eta itu akan sama dengan nilai Ka-nya. Oke, masuk ke mekanisme penghambatan enzim. Inhibisi enzim adalah proses di mana reaksi enzim dan substrat terhenti. Berhentinya reaksi suatu enzim dapat terjadi karena adanya molekul yang mengganggu proses reaksi antara enzim dan substrat, atau disebut juga sebagai inhibitor enzim. Kenapa sih kita perlu menghambat suatu enzim, perlu inhibisi enzim? Itu kadangkala misal kita ada reaksi, tapi kita butuhnya itu intermediate-nya. Jadi untuk memperoleh intermediate-nya kita perlu menambahkan inhibitor, sehingga tidak segi inhibitor yang tadi akan berikatan dengan si intermediate-nya, sehingga nanti dapat dipisahkan. Dan jika tidak ada inhibitor, maka reaksi enzimatis ini akan terus-menerus berlangsung gitu. Jadi ada kalanya harus diperhatikan dengan inhibitor. Nah, inhibitor itu bisa berupa racun yang telah diberikan ke organisme, atau juga bisa berasal dari zat yang ada di dalam selnya dan terlibat dalam reaksinya. Inhibitor itu akan menurunkan laju pembentukan produk dari substrat dengan mengikat enzimnya ke kompleks enzim substrat atau ke enzimnya dan kompleks enzim substrat secara bersamaan. Nah, kan kalau awalnya tuh kan gini ya, enzim plus substrat menjadi ES, ini kan yang biasa. Nah, ini kalau misalnya ada inhibitor, itu bisa enzimnya berikatan dengan inhibitor menghasilkan enzim plus inhibitor. Jadi diperoleh nilai KI-nya ini E kali I dibagi EI. Kemudian atau bisa juga enzim substrat ya, kompleks enzim substrat itu berikatan dengan inhibitor menghasilkan enzim substrat plus inhibitor. Ini adalah nilai KI-nya. Nah, sehingga kita peroleh nilai V-nya itu V mass per A aksen ditambah AKM per S0. Nah, nilai A-nya alfanya itu adalah 1 plus konsentrasi inhibitor dibagi dengan KI. Kalau alfa aksennya itu 1 plus 1 I konsentrasi I per KI. Nah, nanti dari sini tadi juga kita buatkan ke plot line Weissenberg-nya. Jadinya ini seperti ini sebagai Y-nya, ini sebagai AX-nya, ini plus B-nya. Oke. Jadi inhibitor enzim itu ada 3 macam, yaitu ada inhibitor kompetitif, inhibitor non kompetitif, dan inhibitor inkompetitif atau unkompetitif. Inhibitor kompetitif itu inhibitor yang hanya berikatan dengan situs aktif enzimnya, sehingga enzim akan menghambat pembentukan S. Nah, di sini tuh harusnya enzimnya kan berikatan sama substrat, tapi karena ada inhibitor, akhirnya sisi aktif ini akan berikatan dengan inhibitornya. Kalau kita buatkan kita masukkan ke plot line Weissenberg-nya tadi, nah ini akan dihasilkan seperti ini. Jadi nilai kalau yang tanpa inhibitor itu sebenarnya nilai alfa sama dengan nilai alfa aksen itu sama dengan 1. Tapi kalau misalnya dia inhibisi kompetitif, maka alfanya itu lebih besar daripada 1, sedangkan alfa aksennya sama dengan 1. Alfa tadi itu kan hubungannya sama ini ya, IKI yang ini, pembentukan enzim inhibitor. Jadi kenapa alfanya lebih besar? Karena di sini yang terbentuk itu adalah kompleks enzim inhibitor, bukan enzim substrat inhibitor. Oke. Terus yang kedua itu inhibisi tidak kompetitif atau ini non kompetitif. Inhibisi tidak kompetitif itu inhibitor mengikat situs aktif enzim ketika substratnya sudah ada. Nah, penghambatan ini terjadi karena enzim substrat inhibitor itu mengurangi konsentrasi kompleks enzim substrat. Nah, di sini. Jadi ketika substratnya sudah terikat dengan enzim, baru nanti
inhibitornya akan masuk. Nah, di sini yang terbentuk itu adalah ESI, kompleks enzim substrat inhibitor, bukan kalau yang di kompetitif kan tadi yang terbentuk EI ya, kalau yang di sini adalah ESI-nya. Nah, sehingga di sini yang alfanya itu sama dengan 1, sedangkan alfa aksennya itu lebih besar dari 1. Ini tidak kompetitif. Nah, yang ketiga itu yang inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif itu inhibitornya mengikat ke situs selain situs aktif, sehingga akan mengurangi kemampuan substrat untuk mengikat ke sisi aktif enzimnya. Jadi ini karena si inhibitornya itu terikat bukan pada sisi aktif enzimnya, jadi bisa jadi si enzimnya itu berpikir bisa jadi mengira kalau yang terikat tadi adalah substratnya, padahal itu sebenarnya inhibitor. Nah, kalau yang inhibisi non kompetitif ini, maka ESI dan EI-nya terbentuk. Jadi ketika nanti kalau kita buatkan plot di sini alfa dan alfa aksennya itu lebih besar daripada 1. Nah, jadi kalau misal nih kita mau tahu inhibitor kita itu inhibitor yang apa, kita masukkan saja suatu inhibitor kita dalam suatu reaksi enzimatis tadi, kemudian kita plotkan ke plot Lineweaver-Burk, terus kita bandingkan si nilai alfa dan alfa aksennya. Kalau yang alfanya 1 berarti kompetitif, kalau alfa aksennya yang lebih besar dari 1 berarti tidak kompetitif, kalau semuanya lebih besar dari 1 berarti dia non kompetitif. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Enzim contohnya ini, enzim karbonat anhidrase mengkatalisis hidrasi CO2 dalam sel darah merah menghasilkan ion bikarbonat atau hidrogen karbonat CO2 plus H2O menjadi HCO3- plus H+. Data berikut diperoleh untuk reaksi pada pH 7 pada suhu 273,5 Kelvin dan konsentrasi enzim 2,3 mmol per dm kubik. Sini kita tahu nilai ini datanya konsentrasi substratnya itu CO2, kemudian ini lajunya. Nah, yang ditanya adalah efisiensi katalitik enzim karbonat anhidrase. Nah, yang harus dilakukan yang pertama itu adalah buat dulu kurva Lineweaver-Burk-nya untuk menentukan nilai Km dan Vmax-nya. Kemudian langkah yang kedua, dihitung efisiensi katalitik enzim dengan data yang diperoleh. Oke, langsung ini saya sudah buatkan jawabannya juga. Nah, tadi kan kita harus buat kurva dulu. Nah, kurvanya itu kan kayak kalau yang X itu kan per substrat 1 per konsentrasi substrat, sedangkan yang di Y-nya itu kan 1 per V. Nah, ini kita buat dulu 1 per CO-nya, ini 1 per V-nya ini. Nah, sebenarnya di sini juga harusnya ada satuannya sama ya, sama ini. Dan kita buatkan plotnya. Nah, ini kita peroleh Y persamaan linearnya Y sama dengan 39,97 X plus 4. Ini tadi, kayak ini Y-nya, ini adalah Km per Vmax nya, ini 1 per Vmax nya. Nah, kemudian ini, jadi kita tahu nilai Vmax itu adalah 1 per intercept atau 1 per 4 sama dengan 0,25. Ini satuannya ini ya seharusnya. Kemudian yang Km itu bisa diperoleh dari slope per intercept, atau langsung aja nilai ini Km per Vmax sama dengan 40. Kita langsung bulatkan saja ke 40, jadi sama dengan 10. Nah, kalau kita udah tahu Vmax dan Km-nya, kita bisa tentukan nilai kacatnya. Kacat itu Vmax dibagi dengan konsentrasi enzimnya, yaitu ini 2,5, ini 2,5, ini 0,25, ini kita buat dulu di mol, jadi dikali 10 pangkat 3 jadinya seperti ini. Terus dibagi dengan 2,3 kali 10 pangkat 9. Kenapa sih kalau dibuat mol? Karena kan tadi kita konsentrasinya jadikan ke mol ya, jadikan ke mol semua biar sama. Jadi kita peroleh kacatnya ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita hitung etanya. Eta itu rumusnya kacat dibagi Km. Jadi kacatnya kan dari sini, kemudian Km-nya diperoleh dari tadi kurva, sehingga diperoleh 1,1 kali 10 pangkat 7. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.